Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi. Syahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi walidina walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafa amma bi anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yasruhumul jannah. Summa ila ruhi khususan almarhum wal maghfurlah almarhumah. Mari kita sebutkan keluarga kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usuli wa furu'ihim wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gak ada yang dikirimin alamatnya tuh ada. Mana tuh? Soal mobile. Teguh, tuh ada alamat apa? Alhamdulillah. Keluarga. Udah. Semua arwah itu dosan almarhum. Alhamdulillah kita mata lagi. Ada Rusdini binti Mat Saim. Ada dua juga. Haja Rustini binti Marsyai, Rustiona bin Mutiman, Muhammad Abrari bin Haji Danuri, Haji Ade Wahidin bin Suwata, Marsyai dan Kumpulan, Yanisan bin Pulan, Mat Husain bin Haji Jarwana, Nadinem binti San Mulia, Purwadi bin Mat Husain, Sarmin bin Martani, Yanuardi Harun bin Harun, Yuliani binti Bakhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahli perumahan film Garden. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal 'azizir الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم وهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي لم يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawab ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma hamadna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah li hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya'illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhil qaryah wa hadhil madinah wa fi ayyi kulli makan wa li hadrati al-marhumah Hajjah Rustini binti Madasyai almarhum Agus Triyono bin Haji Mudiman almarhum Muhammad Abdori bin Haji Danuri almarhum Haji Adi Wahyudin bin Suwarta almarhum Madsyai bin Fulan almarhum Yani binti Fulan almarhum Mat Husain bin Haji Jadrana almarhum Ngati binti Samulya almarhum Purwati bin Mat Husain almarhum Sarmin bin Maltani almarhum Yuhya Nuwardi Harun bin Harun almarhumah Yuliani binti Bahtiar wa ila hadrati almarhum min almarhumah dari keluarga besar Mas Teguh dan istri yang belum tersebut namanya. Wa ila hadrati almarhumin almarhumah kami semua ya Allah yang hadir di talim ini pada malam kali ini wa li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat min ladun adam ila yaumina hadha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di ta'lim kita yang malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Nabi Lot, yaitu melanjutkan kemarin setelah selesai kita membahas tentang Nabi Ibrahim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedang mengingatkan bahwa kita ini sudah di bulan Muharram, ya masih Muharram ya? Masih Muharram. Artinya apa? Waktu terus berlalu, sedangkan kita mau tidak mau harus meningkatkan kualitas kita, terutama dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini kita belajar dari sejarah, semoga nanti ada banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Nabi Lot adalah salah satu rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan salah satu rasul 25 yang kita wajib tahu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 25 doang. Lagian juga namanya satu-satu, nggak panjang namanya. Nah, Idris satu kata coba itu. Iya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Lot ini disebutkan oleh Allah di beberapa tempat dalam Al-Quran 27 kali. Nih, diantaranya
semuanya. Ya, 27 kali. Karenanya ulama sepakat bahwa beliau masuk Rasul 25. Di dalam Al-Quran ada banyak juga ada beberapa juga nama yang disebutkan tapi tidak masuk Rasul 25. Di antaranya nama Luqman, ada lagi nama Imran. Iya, sampai jadi nama surat. Iya. Mawardi nggak ada. Ada nama ini. Jangan dipaksain. Lama loh. Ya. Bener. Ya mana ini yang lain daripada ini? Maksudnya apa maksudnya? Lampung. Oh, Lampung. Iya, Pak Lurah sama tetangga. Biasa deh. Tadi saya kira tuh Mas Teguh yang Solo, tapi udah bilang ke sana saya nggak tahu lihat. Oh sepi, lanjut lagi. Oh, yang satu lagi berarti. Ya. Dua sih. Ya udah. Bahkan dikisahkan yang namanya Luqman itu adalah orang kulit hitam. Luqman Hakim itu orang kulit hitam. Wakilah bekas budak. Ya, seorang bekas budak kulit hitam, tapi karena akhlak beliau sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Panjang lagi, satu surat sendiri lagi. Itu. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa Al-Quran itu nggak pilih-pilih. Siapapun bisa dipuji dan diabadikan namanya. Maka ini memberikan pelajaran buat kita bahwa sudah berbuat baik saja, mungkin kita nggak bakal jadi nabi karena nabi udah selesai sama Nabi Muhammad, ya kan? Tapi paling enggak kebaikan kita nanti akan selalu dicatat dan akan selalu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah mungkin sekarang, nanti, atau mungkin suatu ketika. Sudah nggak usah mikir-mikir, yang penting kita berbuat baik saja. Saya yakin Luqman Hakim juga nggak tahu waktu itu beliau kalau bakal diabadikan di dalam Al-Quran. Silsilah Nabi Lot, kita sebelum membahas beliau, kita tahu dulu silsilahnya, bahwa Nabi Lot ini keturunan Nabi Nuh lewat Sam. Sam ini kalau kita bahasa sekarang itu yang katanya semantik gitu. Iya, jadi daerah Timur Tengah, daerah ya itu yang orangnya begitu-begitu, itu keturunan Sam. Nanti ada keturunan Ham, ada keturunan Yafid. Ya, nanti wallahu alam ini yang mana ini nanti. Cuma ada yang bilang yang Yafid itu yang Afrika, gitu macam-macam lah. Cuma wallahu alam. Ya. Sam punya anak Iram, Iramada Til'imad. Itu baru ditanyain, udah datang aja. Alhamdulillah. Iram punya Selah punya anak Eber punya anak panjangnya, punya anak Rehu, punya anak Seru, punya anak Nahor, punya anak Terah, punya anak Haram. Nah ini Terah ini yang kemarin, Terah ini yang ada yang bilang Terah itu nama lain dari Azar. Ada yang bilang bukan, Terah sama Azar itu beda orang. Jadi Azar itu ayah angkat, bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim. Nah Terah punya anak 3, Haran, Ibrahim, Haran, lagi lupa saya. Nah Haran ini nanti yang punya anak Nabi Lot. Kita ulangi lagi, kalau Haran ini saudara kandungnya Nabi Ibrahim, berarti Nabi Lot apanya Nabi Ibrahim? Anak Nabi Ibrahim bin Terah. Kalau dicatatkan kemarin, Terah itu ada yang bilang beda orang, ada yang bilang nama lain dari Azar. Terah punya anak Haran, Ibrahim, satu lagi lupa saya, gampang namanya udah satu kata juga, cuma lupa. Nah, artinya Haran ini saudara kandungnya Nabi Ibrahim. Haran punya anak Lot, berarti Nabi Ibrahim apanya? Lot apanya Nabi Ibrahim? Ponakan. Nabi Lot ini cucunya Terah. Haran ini saudaranya Nabi Ibrahim. Ini ponakan. Saat itu mereka lahirnya di daerah Babylon. Babylon mana? Irak. Nah, karena dikisahkan ayah
angkatnya Nabi ayah, entah terserah lah, mau mengikut yang ayah angkat atau yang ayah asli. Azar tuh Azar berbeda keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi, wakilnya diusir oleh Azar. Nah, Nabi Ibrahim pergi, inilah Nabi Lot ini sang keponakan ikut mengikuti. Perginya kemana? Ke daerah Mesir. Daerah Mesir di sono makin sukses ini, kita lihat. Nah, ini mengungsi ke Mesir, selanjutnya dipicu oleh sempitnya bidang karena ternak yang sama banyak. Jadi dua-duanya ini peternak. Nabi Ibrahim peternak, Nabi Lot juga peternak. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim yang sukanya kurban. Nah itu sampai sekian banyak kurban karena memang beliau peternak. Ponakannya juga sukses di ternak. Sama-sama punya anak buah. Itulah ceritanya. Sama-sama punya anak buah. Anak buah ini antar anak buah ini gap. Apa kalau bahasa kita? Ribut lah, rebutan lahan. Ternak kan butuh di angon itu apa bahasa kita? Ya, Gembalain. Nah, itu karena dua kelompok, yang satu anak buahnya Nabi Ibrahim, yang satu anak buahnya Nabi Lot, mereka enggak rebutan lagi, rebutan lahan. Karena itu akhirnya mereka pisah. Yang satu ke daerah Hebron. Hebron mana? Israel. Iya kan? Iya, Palestina lah. Gak mau Israel, gak mau akuin Israel. Yang satu ke daerah Jordan. Yang Nabi Lot ini. Wakila lebih suburan yang Jordan. Cuman yang di Jordan itu tempatnya subur tapi orangnya bengal. Bengalnya apa? Nanti yang akhirnya ada kisah suka sesama jenis. Itu iya. Jadi dalam untuk ternak oke, tapi untuk lingkungan tidak bagus. Yang Nabi Ibrahim di Hebron itu saat itu untuk ternak kurang bagus, tapi lingkungan enak. Nah, nanti teman-teman semuanya sampai meninggal kan Nabi Ibrahim di daerah situ juga. Makanya serba bingung kita mau bilang udah dinuklir aja lah, itulah Israel. Banyak banget itu makam-makam Nabi di situ. Sayang lah kalau hilang. Ya, makanya ya nggak tahu lah, nantilah ke depannya lah. Allah alam. Nah, kita lanjut yang Nabi Lot dulu. Karena beliau di daerah ini tadi kaumnya yang bengal, tapi tempatnya yang enak buat gembala. Lanjut. Nabi Lot juga pernah berkonflik dengan pemerintah Elam di daerah Yordan ini. Dibawa ke pemimpin Raja Kedurlaomer. Kalau begini pasti udah sejarah Alkitab biasanya kalau begini nama-nama begini. Dalam pertemuan Sidim namanya. Nah, Nabi Lot dikisahkan Nabi Lot sampai ditawan itu oleh raja ini. Balik. Selamatkan. Nah, terakhirnya diselamatkan oleh Nabi Ibrahim. Sang paman lah, tetap ingat anak keponakannya yang dari dulu ikut beliau dengan 318 budak. Nggak disebutkan detail apa ini budaknya Nabi Ibrahim sendiri, apa budak yang lain, wallahu alam. Yang pasti Nabi Ibrahim memang orangnya kaya raya. Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang paket lengkap. Satu, pribadi beliau sukses. Nomor dua, keluarga beliau sukses. Nabi Lot punya istri nggak sukses. Istrinya Nabi Lot itu kayak istrinya Nabi Nuh. Akhirnya nanti kafir, pisah dengan sang suami. Tapi Nabi Ibrahim punya istri dua, sudah semuanya. Jangan duanya. Pokoknya turut adalah. Iya. Sampai punya umat juga sukses. Sampai Nabi Ibrahim juga bukan cuman penggembala, bukan cuman tokoh masyarakat, tapi juga panglima perang ini. Makanya Nabi yang paling cocok dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sukses semuanya.
Dan beliau bijak kepada umatnya, nggak galak-galak kayak Nabi Nuh. Nabi Ibrahim itu bijak. Nih, sampai mimpin perang juga pernah. Lanjut. Maka di antara sekian banyak nabi yang disebut di dalam sholat itu cuma Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa penduduk Sodom melakukan perbuatan homoseksual antara sesama laki-laki. Perbuatan mereka ini tidak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dosa pertama apa namanya? Pelopor lah. Pelopor homoseksual itu kaumnya Nabi Lut ini, orang Sodom ini. Wal awaluna tapi dalam hal kejelekan. Biasa melakukan perampokan, melakukan berbagai kemungkaran lain. Gak cuma ini doang. Dia tadi saya bilang bengal itu, rampok, homoseksual dan yang lain sebagainya. Didakwai oleh seorang nabi, bukannya nurut malah mentang. Maka nanti akhirnya kena nanti. Coba kita lihat di sini. Nah ini diawali dari malaikat yang bertemu ke kediaman Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira atas kehamilan Bunda Sarah mengandung janin Ishak. Saat itu Bunda Sarah usianya sekitar 90. Nabi Ibrahim usianya 100. Ambilnya dulu tidak ada ya? Ambilnya tidak ada dulu. Nabi Lut satu zaman ya? Nah, iya kan memang keponakannya tadi. Ikut dari awal tadi ya. Nggak jauh ya? Nabi Lot itu ngikut Nabi Ibrahim sejak muda. Terus pisah tadi gara-gara anak buah tadi. Dia kepada siapa Nabi Lut? Nabi Ibrahim? Ya, wallahu alam kalau masalah itu. Iya. Yang pasti sudah ada, cuma beda tempat. Sezaman, cuma beda tempat. Nah, saat itu, nah ini cerita loncat dulu ini, saya lengkap. Kalau cerita ini berarti Nabi Ismail sudah ada belum? Sudah. Nabi Ismail lahir itu Nabi Ibrahim usia 86. Nabi Ishak lahir Nabi Ibrahim usia 100. Berarti beda berapa tahun? 14 tahun bedanya itu. Sama bapak beda mak. Saudaraan. Berarti masih satu nasab. Kalau Mas Adit sama Pak Lura saudara juga. Ya, lain bapak beda mak. Lanjut. Aku yang malah nenek yang malah. Dole, podoe pekoke. Alhamdulillah Pak Adit. Saudara beda emak lain bapak udah tenang aja. Saudara seiman. Saudara violet. Jadi ceritanya saat itu Nabi Ibrahim lagi di rumah, ada tamu 2 orang. Tamu 2 orang datang cerita, sebelumnya nggak cerita, disuguhin sama Nabi Ibrahim, dikasih minum, disuguhin, nyentuh aja enggak, Nabi Ibrahim malah khawatir, waduh jangan-jangan orang jahat ini, gitu kan. Terus 2 orang ini bilang, dan tenang aja, kita bukan orang jahat, kita ini malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke tempat Lot. Cuma kita suruh mampir dulu ke sini ngasih kabar gembira. Kabar apa? Sebentar lagi istrimu Sarah akan melahirkan, hamil. Ibunda Sarah saat itu habis nyodorin minuman tadi di dapur, dengar itu beliau apa ya? Antara seneng sama nggak percaya itu namanya apa? Seneng, satu sisi seneng, tapi satu sisi gak percaya karena beliau umurnya udah apa namanya? Galau itu susah. Ini seneng secara
satu sisi karena anak yang dinantikan berpuluh-puluh tahun akhirnya akan datang, tapi satu sisi juga kurang percaya, udah begini mosok masih bisa punya anak. Itulah ini segitu coba. Kalau sekarang masih ada mah rekor dunia itu Guinness rekor. Tuh. Akhirnya beneran beliau hamil dan punya anak. Enggak sisa lagi. Enggak sih, Normal lagi. pakai bambu. Normal lagi coba. Nah, itu saat itu dikisahkan Nabi Ibrahim 100, Ibunda Sarah 90. Waktu malaikat datang umur berapa mau Allah alam? Apakah setahun sebelumnya atau bagaimana? Allah alam. Yang pasti ketika lahir itu Nabi Ibrahim 100, Ibunda Sarah 90. Teman-teman semuanya, dari sini kita ambil pelajaran sedikit, ini nggak apa-apa loncat yang ini. Ambil pelajaran bahwa tadi kita tidak boleh memutus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangin sekelas Bunda Sarah yang seumur segitu, ternyata ketika beliau kepengen punya anak dari zaman dulu sampai suaminya dikasih istri lagi, yaitu Bunda Hajar, akhirnya beliau pun mendapatkan sang anak. Buah kesabaran beliau punya anak, siapa namanya? Ishak, seorang yang istimewa juga, yang nanti dari Ishak inilah turun nabi. Ishak punya anak Yakub punya anak Yusuf nanti punya anak ke bawah ada Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Nabi Isa alaihissalam. Coba buah dari kesabaran. Karena itu teman-teman semuanya, kalau kita punya azam, kita punya keinginan, sudah doa saja, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan kata Nabi, seandainya kamu tahu besok akan kiamat, sekarang kamu bisa nanam pohon biar manfaat buat orang lain, tanam aja, nggak apa-apa. Yang penting yang dinilai itu apa? Usaha kita, kegigihan kita. Walaupun mungkin saat ini kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita, udah doa aja terus. Saya yakin, coba Nabi Ibrahim sampai punya anak Nabi Isa umur 100 tahun, doanya dari umur berapa beliau? Minta anak itu dari umur berapa coba? Tapi baru umur segitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelas Nabi Ibrahim. Belum lagi nanti kita belajar dari Ibunda Hajar. Ketika beliau ditinggal oleh sang suami, cuma berdua dengan Ananda Ismail bayi. Saat itu kehabisan air, haus, beliau lari sofa marwah. Berapa meter itu Mas Jali? 450 ya? Iya, 450 seingat saya itu. Bayangin saat itu sofa marwah belum kayak sekarang yang rata, masih bukit. Ya kali 7 hampir 3,5 kilo. Nyari air sono, balik lagi sini 3,5 kilo. Pertanyaan saya, berhasil enggak? Enggak. Justru yang berhasil malah bayinya. Dari kaki Ananda Ismail keluar Zam-Zam. Yang usaha emaknya yang dikasih hasil anaknya. Itu juga pelajaran buat kita. Nggak usah putus harapan. Udah, ranah kita adalah ranah usaha. Hasil ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi cerita yang ketiga, yaitu ceritanya Ibunda Maryam ketika beliau kontraksi itu apa? Mau lahiran. Iya, beliau kalau di kita dikisahkan beliau mau lahiran itu di bawah pohon kurma. Kalau yang di kandang kambing bukan lah, tega amat. Di bawah pohon kurma saat itu beliau karena mau melahirkan butuh energi buat tenaga. Karena itu beliau pengen, ya lapar lahirannya lah, pengen makan. Cuma makan apa saat itu? Apa kata Allah dikasih ilham? Kalau seorang perempuan nggak mungkin nabi, jadi seorang wali namanya ilham, bukan wahyu. Ya, wahuzi bijid'in nakhlah, wahai Maryam goyangkan kalau pohon kurma itu. Nah bahasa kita nah pokoknya gitulah. Ya, itu sakit alaiki hutoban jariyah,
maka akan rontok dari pohon kurma itu kurma-kurma yang masak yang matang. Bayangkan seorang mau kontraksi, suruh goyang-goyang pohon kurma yang kayak kelapa, kira-kira goyang nggak itu? Enggak goyang. Tapi sudah suruhnya begitu, sudah usahanya mampunya begitu. Apa? Ternyata Allah ijabah, rontok itu kurmanya, pada jatuh, akhirnya bisa buat tambah tenaga buat energi. Nah itu kan nggak masuk akal usahanya. Yang penting usaha, mampunya begitu ya sudah. Dari sini mengajarkan kepada kita usaha dengan hasil itu beda bab. Makanya saya itu kadang kesel sama pembicara apa namanya, motivator itu yang katanya usaha tidak mengkhianati hasil itu kan. Saya bilang usaha sama hasil beda bab. Manusia ranahnya usaha, hasil itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang dia manusia usaha dikasih hasil, ya. Terkadang kita usaha tapi hasilnya dikasih dari yang lain, kayak tadi itu Bunda Hajar yang usaha maknya yang hasil anaknya. Bisa jadi kita usaha tapi hasilnya dari jalan yang lain. Ada orang dari pagi banyak kan kalau di medsos itu jualan nggak laku sampai malam, dapatnya malah orang dermawan atau lain lagi gitu. Nggak dari jualan itu namanya, dari yang lain. Maka teman-teman semua yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pentingnya kita belajar sejarah, ya, untuk tadi mengingatkan kita bahwa ternyata ya banyak kejadian di luar sana yang nggak beda jauh dengan kita. Lanjut. Dilanjutkan para malaikat berkunjung ke kediaman Nabi Lot. Setelah dari sini ke sini untuk memastikan keluhan Nabi Lot atas kaumnya dan akan melaksanakan adat terhadap kaum tersebut. Jadi begini, saat itu dua malaikat itu datang ke tempat Nabi Lot di daerah Yordan tadi itu. Nah sampai sana dikisahkan, kalau ini nggak di Quran, di Alkitab, ketemu dua anaknya Nabi Lot yang perempuan. Saya ke tempat Nabi Lot, kemana ya? Nah, ama anak perempuan ini disuruh tunggu sini dulu Pak, jangan ke sono dulu, jangan ke kampung itu dulu. Nanti saya tak kesini lagi, tak kabari. Kenapa? Kalau sampai dua orang ini masuk kampung, takutnya diperkosa. Iya, laki-laki, malaikat itu Pak, kalau menyerupai manusia itu pasti ganteng. Malaikat. Tapi kalau jin menyerupai manusia, bisa ganteng, bisa jelek. Tapi kalau malaikat pasti ganteng, nggak mungkin jelek. Gitu. Nah, dua-duanya bisa menyerupai manusia. Kita ulangi lagi, jin juga bisa, malaikat juga bisa. Dan ini banyak kisahnya. Bahkan iblis pun bisa. Buktinya tadi satu, ini kisahnya ini. Berarti malaikat ketemu Nabi, ini ketemu Nabi ya. Ini malaikat ini nanti akan ketemu anaknya Nabi Lot dan akan ketemu kaumnya Nabi Lot. Sampai yang dikisahkan mereka ngerubutin rumahnya Nabi Lot itu. Kepengen bawa itu tamu dua itu. Artinya apa? Satu ketika malaikat itu bisa dilihat oleh manusia. Ini pelajaran ini, walaupun gaib. Bapak ingat nggak hadis Arba'in yang nomor 2? Hadis tentang iman, Islam, ihsan. Itu hadisnya Sayyidina Umar. Kita ulangi lagi, hadis Arba'in Nawawi yang nomor 2, yang hadis kedua. Itu dikisahkan suatu ketika Nabi lagi duduk bersama sahabat ngeriung begitu, tiba-tiba ada satu orang datang pakai pakaian putih bersih. Kata para sahabat, mereka ini dibilang orang sini tapi nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh tapi kok pakainya bersih, nggak kenal duduk sama sekali. Tiba-tiba orang itu datang langsung duduk Nabi. Dikisahkan di situ sampai tangannya itu di atas kaki Yudaihi, di atas ininya Nabi, ini apa namanya ini? Dengkul. Ininya ini paha. Saking dekatnya duduk depan Nabi pegang begini. Terus nanya, ya Rasulullah, akhirnya anil iman. Jawab Nabi, akhirnya anil Islam. Jawab Nabi. Sampai selesai beliau pergi. Lantas Nabi tanya, tahu nggak kalian siapa itu? Nggak tahu ya Rasulullah, itu malaikat Jibril datang kepada kalian untuk ngajarin kalian, tapi pura-pura nanya ngajarinnya. Artinya apa? Malaikat pun bisa dilihat kalau memang digandaki untuk manusia tadi. Nomor 2,
Ketika Nabi mau dibunuh sebelum Nabi hijrah, di Mekah itu di Darun Nadwah, di gedung DPR-nya Mekah zaman dulu, itu lagi ada rapat bagaimana cara orang-orang menangani Nabi, dibuang, apa dibunuh, apa digimanain. Mereka itu nggak ada kesepakatan sampai datang orang tua yang mempunyai ide. Kalau kalian bunuh, pasti nanti kalian akan dikeroyok kaum Quraisy. Walaupun mereka beda akidah, tapi kalau sesama keluarga mereka belain. Terus gimana caranya kayak? Kalian ambil satu kaum, satu suku, satu pemuda, satu suku, satu pemuda, sampai 12 suku saat itu, 12 pemuda. Bunuh Muhammad bareng-bareng. Nanti kaum Quraisy nggak bisa ngelawan dia, karena kalian bersatu. Akhirnya diterima ini. Semua ahli sejarah mengatakan siapa si kakek ini yang nggak dikenal itu? Iblis yang menyerupai manusia, memberikan ide untuk bunuh Nabi. Itu iblis. Artinya iblis pun bisa dilihat kalau memang pas lagi seperti itu. Yang lihat malah segedung itu orang banyak. Nah, ini ada iblis lagi kopi. Belum ketahuan. Jin juga sama, jin juga bisa dilihat, jin banyak lah pokoknya. Ya gaib itu kan umumnya. Kalau pas waktu ketika juga kelihatan jin. Nah lanjut, akhirnya apa? Oleh Nabi Lut sebenarnya ini orang mau ditolak, nggak boleh masuk. Cuman ini orang maksa, pengen datang. Terus Nabi Lut udah ke rumah, kalau gitu ke rumah diem-diem. Dibawa ke rumah diem-diem teman-teman semuanya. Sampai rumah Nabi Lut bilang ke istrinya, ada masakan apa? Wah, nggak ada, garamnya habis. Jadi bentar tak cari garam ya. Istrinya keluar katanya nyari garam, nggak taunya apa? Ngabarin orang-orang kalau di rumahnya ada orang ganteng. Tuh. Jadi ada orang ganteng buat kaum Sodom saat itu lebih menarik daripada orang cantik. Kita bayangin mungkin nggak masuk akal, tapi buat mereka gimana namanya penyimpangan. Iya, akhirnya rumahnya Nabi Lot dikepung banyak orang. Apa kata mereka? Lo udah kasih aja tamunya sini, udah bawa sini, gitu. Disuruh keluarin, suruh kasih mereka itu kan. Nabi Lot ngomong ke malaikat ini, tuh iya kan, makanya tadi saya tolak kalian tuh, kaum saya itu bejat-bejat seperti itu. Sampai 4 kali Nabi Lot bilang kalau kaum saya bejat itu 4 kali. Nah ternyata inilah yang ditunggu oleh malaikat, yaitu pernyataan Nabi kaum itu bahwa kaum ini sudah rusak. Kenapa? Kalau tidak ada pernyataan dari nabinya, malaikat nggak boleh menurunkan azab. Setelah Nabi Lot mengatakan kaumnya bejat-bejat itu, terus malaikat suruh Nabi Lot dan keluarga yang mukmin suruh minggir, baru nanti ada akan turun. Nah, nih yang sekarang dikisahkan menjadi laut mati. Iya. Jadi salah satu rahasianya kenapa laut mati itu benar-benar mati gitu, karena memang bekas adat. Ya kebenaran mengandung garam itu kan sebenarnya kan kalau dicari-cari juga nggak masuk akal. Kenapa? Ya di tengah-tengah darat kok banyak garam itu memang nggak masuk akal. Intinya memang tempat adab aja itu. Sampai ikan aja nggak bisa hidup kan gitu. Karena bekas adab. Jadi diantem belerang, terakhir diambil, balikin, bilang udah. Gitu. Jadi laut mati itu anehnya seluas itu, dari pinggir sampai tengah itu dalamnya sama semua. Ya karena itu memang dibelekin itu, bukan asli danau. Iya, memang dikeruk malaikat belek gini dari laut mati. Nah, Nabi Lot bersama 2 putrinya Ritsa dan Dahutsa selamat, sedangkan istrinya Walahah itu terkena azab. Ya, namanya Walahah. Kalau punya anak perempuan jangan namain itu ya. Biar ke Islam-Islaman. Ini kalau istrinya Nabi Nuh siapa sih namanya? Pak Haji?
istrinya Nabi Nuh yang kafir itu apa namanya itu? Lupa ya. Kalau anaknya kan Kan'an. Ya, yang istrinya maknya Kan'an tuh. Itu kan sama tuh. Jadi istrinya seorang nabi yang terkenal kafir itu ada dua. Yang satu Nabi Nuh, istrinya yang maknya Kan'an. Ya, nomor dua ini istrinya Nabi Lot. Dari sini teman-teman semuanya, satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah salah satunya bahwa sehebat apapun suami tidak menjamin istrinya pasti ikut hebat. Ya, tidak jamin, saya bilang tidak jamin berarti ya nggak harus. Kalau ada suaminya bagus, istrinya nakal, nggak usah kaget. Sudah ada contohnya sebelumnya. Iya, sudah ada contohnya. Tapi kebanyakan kalau suaminya bagus, istrinya bagus. Kapan ya? Saya ditanya mama. Ada istilah Jawa begini, Pak Lurah. Swargo nunut merokok katut. Itu kan katanya begitu Pak Ustaz. Katanya kan swargo nunut merokok katut. Berarti kalau suami masuk surga istrinya ikut dong. Bukan begitu saya bilangnya Pak. Itu istilah duniawi. Bukan buat di akhirat nanti. Artinya apa? Kalau suaminya enak, ekonominya bagus, istrinya ikut enak. Nah, tapi kalau suaminya nggak enak, suaminya ekonominya kurang segala macam, istrinya itu nggak enak, takut juga tadi. Suami banyak utang, ditagih orang sono sini, istrinya ikut pusing. Iya. Tapi kalau suami enak, istri ikut enak. Tapi saya nggak tahu kalau istrinya yang enak, suami ikut enak enggak? Ikut enak enggak? Kalau istrinya yang enak, suaminya ikut enggak? Enak. Ikut. Katanya kalau harta suami, harta istri enggak ada suami. Katanya, nggak tahu deh walau. Lanjut. Nah, itu jadi nggak harus ya. Kalau suami itu masing-masing. Nanti di sana ketemu alhamdulillah. Ada kisahnya. Iya di pengajian RT, di pengajian ibu-ibu. Di pengajian ibu-ibu ditanyain begini, ibu-ibu nanti kalau di surga mau nggak kalau suaminya ikut juga masuk surga? Kata ibu-ibunya, mau lah Pak Ustadz, biar kita di surga ngumpul lagi. Itu kata ibu-ibunya. Terus bapak-bapaknya nanya, Ustadznya nanya ke bapak-bapak, nanti kalau masuk surga mau nggak istrinya ikut? Oh, ganti bidadari lah. Bosan. Ganti bidadari lah. Kata bapak-bapaknya tega amat, Pak Ustadz di dunia sudah batak. Bercanda doang. Ya lanjut. Ini kan dapat qaumulutinil mursalin. Pak, ini nggak apa-apa ini belajar tajwid kan. Tanwin itu adalah non mati yang terbaca tapi tidak tertulis. Tin. Nah, lutin kan dibacanya kan ada n-nya tuh. Non mati tapi nggak tertulis. Di bacaan di suara ada lutin. Tin. Nah, itu an in un itu kan non n belakangnya tuh. An in un kan n belakangnya. Secara bacaan ada nonnya, tapi secara tulisan nggak ada, cuma tanwin doang. Itu tanwin namanya. Nah sekarang karena dia secara bacaan adalah non mati, berarti kan terakhirnya mati itu. An in un kan belakangnya mati. Kalau ketemu mati lagi nih L ini, lam ini, ketemu mati lagi nggak bisa. Dua mati jejer itu nggak bisa dibaca. Coba kalau qaumulutin terus ada L mati bacanya gimana? Maka biasanya nanti tulisannya nanti dikasih nun kecil di bawahnya. Yang kasroh, nun kecil yang kasroh tuh. Jadi bacanya qaumulutinil mursalin. Gitu. Tapi nggak ada nunnya ya. Kalau secara tulisan aslinya nggak ada. Tapi begitu nanti dibaca harus dibunyikan itu nunnya itu. Biar bisa nyambung. Kalau nggak ada nun kecil di sini yang kasroh itu nggak bisa kebaca ini. Qaumulutin ini L-nya mati gimana bacanya? Maka harus ada nun kecil di sini yang kasroh itu loh yang biasanya itu ada di yang lain itu lah. Jadi
Jadi bacanya kadzabat qaumul lutinil mursalin. Samanya kayak kulhu. Kulhu itu ayat pertama, kul huwallahu ahadun tulisannya. Dumaktain. Habis itu Allahus somad kan gitu. Tulisan Allah, ingat saya bahas tulisannya ya. Tulisan Allah kalau disambung dengan depan, A-nya itu hilang. Kayak bismillah. Kan bismillah bukan bismi Allah. Ya kan? Alifnya itu enggak kebaca. Nah, sekarang kalau ahadun digabung dengan Allahus somad, maka nanti muncul nun kecil. Jadi ahadunillahus somad gitu. Sama kayak ini. Itu rumus baca Quran ya, sebenarnya sih rumus bahasa Arab gitu, nggak apa-apa. Nah kalau kayak ini i-nya i asli, min ajrin in ajrin itu. Nah sekali lagi teman-teman semuanya, zaman sekarang orang baca Quran benar itu sudah umum, sampai di kantor-kantor aja ada belajar tahsin. Karena itu saya himbau teman-teman yang ngaji di sini, walaupun kita ngaji malam Jumat nggak ngaji tahsin, paling enggak kita juga harus baguslah tahsin kita. Nanti kapan-kapan kalau seandainya butuh, nah nggak apa-apa tuh malam Jumat tambahin tahsin. Siap. Khusus ya, khusus. Nah, kalau udah selesai, yang mau pulang-pulang, yang mau lagi tahsin silakan. Karena begitu hubungan jajannya kan begitu. Lanjut. Ya, lanjut. Siap pulang. Iya lah. Yang penting lagi itu Al-Fatihah. Harus Al-Fatihah. Hikmah dari kisah Nabi Lot ini, seorang tokoh besar biasanya ada nasab dari orang besar pula. Dari Nabi Lot tadi nyambungnya ke bapaknya Nabi Lot sama Nabi Nuh. Biasanya begitu, Pak. Termasuk semuanya lah. Orang kaya pun begitu. Orang kalau mbah-mbahnya kaya, ini orang untuk kaya itu lebih gampang. Tapi kalau memang nggak ada keturunan kaya, harus perjuangan buat jadi yang pertama kaya. Tapi kalau sudah punya nasab kaya, lebih mudah. Ngurusin. Nggak tahu, pokoknya gampang aja dilalai itu. Termasuk masalah kerjaan juga sama. Kenapa orang-orang atas sana, kalau anaknya dari kerja gampang, tapi orang bawah dari kerja belum susah. Ternyata ya tadi ada koneksi, ada apa? Itu kan ya apa namanya itu? Ya keunggulan mereka. Termasuk orang pintar. Coba Bapak cari kiai-kiai gede, kiai-kiai rata-rata masih atasnya kiai-kiai juga. Enggak bapaknya mbahnya. Nah, lanjut. Sekarang Bapak ini nasabnya apa? Tinggal lanjutin aja kalau mau gampang. Kiai. Pejabat Pak Ustadz saatnya. Biasanya ada, kalau percaya coba cari ke atas-atas. Nih kayak lurah, ke atas pasti ada dari lurah dulu-dulunya. Pak Haji nggak sama ya? Ini ada itu ya? Iya, Pak Haji. Ini Sihab. Sunan Ustaz Ngawardi ada. Kiai Haji. Sunan mana tuh di Iya, ulama ya. Jadi Pak Haji ini atas-atas juga kiai semua. Kalau makanya dibilang pasti ada lah itu. Seorang agamawan tidak lantas harus menjauhkan diri dari mengelola duniawi tadi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tetap seorang bos, tapi bos ya, bos ternak. Karena kekayaan pun dapat menunjang dakwah seseorang. Ini kalau saya dikasih tahu bedanya orang miskin sama orang kaya. Kalau cuma masalah haji umroh, orang miskin juga haji umroh bisa. Kadang dihajiin orang, tapi kalau ngajiin nggak bisa kalau nggak kaya. Iya, ngumrohin orang nggak bisa kalau nggak kaya. Itu bedanya itu. Jadi ada beberapa amalia yang tidak bisa dilakukan orang miskin, tapi bisa dilakukan orang kaya. Puasa orang miskin bisa, orang kaya bisa. Tapi ngajiin orang, ngumrohin orang kaya bisa, orang miskin nggak bisa. Makanya orang kaya aja lah, nggak apa-apa. Ya minimal adalah keistimewaannya. Orang kaya juga enak, Pak. Kalau bertamu juga nggak ada salahnya. Bener aja rasanya. Iya kok, bener kok. Di kampung-kampung itu, kalau orang miskin yang datang duluan, Pak tahlilan gitu, datang duluan, apa kata tuan rumah?
gilo amat, itu kalau orang miskin. Iya, kalau datangnya belakangan, sombong amat, miskin aja datangnya belakangan. Tapi kalau orang kaya, datang duluan, kata tuan rumah apa? Alhamdulillah, apa? Datang. Tapi kalau datang belakangan, kata yang tuan rumah, ya maklum namanya juga orang sibuk. Masih begitu, ada salah. Rasul hanyalah menyampaikan risalah keagamaan dari Allah. Selanjutnya Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang sesat. Sampai istri aja nggak bisa maksa tuh. Sekelas Nabi Lot, ya kan? Nah ini juga sama masalah duniawi juga. Kita cuma bisa usaha, hasilnya terserah Allah. Masalah dakwah juga sama. Seorang pendakwah cuma bisa dakwah, hidayah urusan Allah bukan urusan kita. Lanjut, dan yang terakhir, kedurhakaan istri Nabi Lut juga sebagai contoh bagi para suami bahwa ketaatan ini adalah anugerah. Tuh Pak, bersyukur kalau bapak punya istri yang nurut. Anugerah itu. Iya, kita nggak sekelas Nabi Nuh, tapi kita punya istri kita mau nurut. Itu anugerah. Pendidikan dari suami hanyalah upaya ikhtiar semata. Kembali ke tadi, ikhtiar adalah kewajiban kita, hasilnya terserah Allah. Kayak Sarah gitu ya. Kalau mau kayak Sarah ya, jangan untuk istri kita kayak Ibunda Sarah doang. Kitanya juga harus kayak Nabi Ibrahim. Gak iyalah, adil lah. Kalau jadi istri begitu ntar, ya nggak apa-apa kalau kamu kayak Nabi Ibrahim. Gitu masih istri kita. Ini mah kami nggak punya. Tapi nggak punya. Nah, ya terima kasih teman-teman semuanya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan doa yang kami mohon untuk Mas Haji untuk berdoa. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afwan ya karim irhamna, wa'afwan ya karim irhamna, wa'afwan ya karim irhamna. Ya kasibal gham, ya mali abidi yaghfir wa yarham. Ya dafir balaya Allah, wa ya dafir balaya Rahman, wa ya dafir balaya Rahim. Allahumma bihaqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bisyafatil Fatihah. Da'wa'u fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ya ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا اعترفنا على أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي المحبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بذنب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد تصفيص الصحب والحمد لله في البر والثناء الحمد لله في البر والثناء اللهم صل وسلم وبارك عليه